Maaf Pak, patah-patah. Ya, patah-patah, yang patah-patah. Ya, sudah lihat? Tidak apa-apa, mungkin koneksi internetnya ya, yang cukup kurang stabil. It's okay. Ya, narrative text. Pernahkah kalian mendengarnya? Pernah juga membacanya mungkin? Saya rasa kalian sudah pernah membaca salah satu teks ini. Ini ada dua gambar, ada di hutan dan di laut. Apa yang kalian tangkap dari dua gambar ini? Did this picture ring your bell? Coba yang gambar pertama dulu ya. Setahu saya sih yang kanan itu Malin Kundang, Mister. Oke, thank you Ariel. Ya, that's correct answer. Jawaban yang tepat. Yang sebelah kanan ini adalah cerita rakyat, yaitu Malin Kundang. Ya, di mana menceritakan tentang anak yang tidak mengakui orang tuanya. Orang tuanya sudah membesarkan dari bayi gitu, sampai bisa berdiri, kemudian bisa bekerja, kemudian sukses. Ketika sukses, dia tidak mengakui orang tuanya. Cerita rakyat. Yang sebelah kiri, ada yang pernah lihat cerita apa ini? Ini adalah kalau tidak salah itu kayak putri yang dikutuk itu loh. Kalau tidak saya pikir, if you ever heard about that, ya kalau tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, dari gambar ini kita sudah bisa mengetahui, maaf. Koneksinya nggak stabil ya. Sebentar. I'm so sorry because my connection, a little bit lock ya, masih banyak gangguan mungkin. Ya, dari gambar ini kita bisa melihat atau menangkap makna bahwa naratif teks itu adalah sebuah teks fiksi ya, teks karangan atau mungkin mitos legenda yang menceritakan tentang cerita rakyat yang memiliki moral value dan bertujuan untuk menghibur, to entertain the readers or listener, untuk memberikan hiburan bagi pembaca atau pendengarnya. Begitu ya. Ini untuk gambaran singkatnya saja. Kita akan masuk ke lebih dalam nanti mengenai strukturnya itu apa, terus menggunakan language filternya apa, ya. Kemudian general classification itu bagaimana. Ya. The first one, what is narrative text? Dari penjelasan Mr. Tim tadi, ada yang ingin mengutarakan pendapat mungkin? Maybe some of you want to deliver your opinion about what is narrative text? Ayo, coba ya. Speak. Saya Pak, naratif teks itu teks yang berisi tentang cerita hayalan atau dongeng yang dilebih-lebihkan gitu. Okay, thank you so much, Ariel. That's good opinion from you. Give applause. Ya, nice one. Ya, thank you. Yang lain mungkin ingin mengutarakan, opini nanti Mr. Vin kasih nilai plus. Tadi Aurel ya, kita tutup dulu. Nggak apa-apa, mau mengutarakannya bebas. Kita terbuka ya, demokrasi, mau mengutarakan pendapat tentang sesuatu,
tidak apa-apa, asal harus pendapat yang masih relevan. Tapi Saya, Pak. Oh ya, siapa? Please speak out your idea Teks or your opinion. naratif adalah teks yang menceritakan kejadian secara runtut. Ya, yes. Oh ya, thank you so much, Sheva. Give us to Sheva. Ya, that's correct too. Nah, dalam teks naratif terdapat alur atau step-stepnya ya. Jadi ada awalannya, menceritakan tentang orientasinya, kemudian di tengahnya itu ada pokok permasalahannya atau eventnya tentang apa, kemudian nanti itu ada moral value atau pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut. Gunanya memang untuk memberikan nasihat atau petuah melalui sebuah cerita, begitu ya. Ada rujukan stepnya. Thank you sudah menambahkan informasi. Ya. Ayo satu lagi, siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Please speak up. It's okay. Ini saya catat di sini. Alia dan siapa? Ayo maju. Ya. Okay. If there's no other want to deliver the opinion, we will move into the penjelasannya ya. Dikatanya, naratif teks itu adalah teks that tells about an imaginative story in the past. Jadi, sebuah teks yang menceritakan tentang karangan atau fiksi yang tadi Arya sebutkan ya. Karangan cerita atau cerita yang hayalan yang terjadi di masa lampau gitu. Dan yang tadi disebutkan Seva itu maksudnya ke latarnya atau step-stepnya. But it's okay. Ya, sekarang the social function of narrative text. Untuk apa sih narrative text itu? Apakah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dioperasikan? Apakah untuk bertujuan mendeskripsikan sesuatu? Itu adalah social function-nya ya. Kita lihat. Ya, like I said before, the social function of narrative text is to entertain and to teach people moralism with story. Jadi, tujuan dari naratif teks tersebut adalah untuk memberikan hiburan. I'm so sorry because koneksinya masih ya terganggu ya. Maaf. Kita sambung lagi. Bisa terlihat ya. Ya, kita masuk pada social function-nya. So, the social function of narrative text itself is to entertain and to teach people moralism with story. Jadi, tujuan sosialnya atau fungsi sosial dari narrative text itu adalah untuk menghibur dan mengajari orang tentang moralism atau apa? Nilai moral ya, dengan sebuah cerita. Gitu. Kita ambil contoh tadi si Taman Kundang. Nilai moralnya apa nak? Menurut kalian? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Nilai moral itu pasti nasihat yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Cerita apa, Pak? Taman Kundang yang tadi gambarnya itu sih. Jangan durhaka ke orang tua. Oke, that's good answer. Thank you, Ariyanti. Ya. Iya, Pak. Pesan moralnya tadi adalah
kita itu harus menghormati orang tua. Orang tua yang sudah membesarkan kita dari bayi, masih umbelem ya, belum bisa makan sendiri, sampai besar. Betapa besar kasih sayang orang tua, dan kita sebagai anaknya itu tidak akan pernah bisa repay atau membalas budi, itu tidak pernah bisa sama orang tua. Jadi Dimas Gunawan itu adalah sosok anak yang durhaka ya, yang berani pada orang tua sampai tidak mengakui orang tua yang sudah melahirkannya. Gitu. Itu adalah moral lesson-nya. Setiap naratif teks pasti ada nasihatnya atau moral value, moral lesson-nya itu pasti ada. Okay, we move into the next one. Yeah, the language features of narrative text. Adverb of time, jadi kata keterangan waktu, seperti contohnya itu kalau di bahasa Indonesia dahulu kala, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris once upon a time, atau bisa kita pakai long time ago, ya. Jadi mesti awalnya ada kayak gitu nih, biasanya diawali paragraf pertamanya itu ada once upon a time, long time ago, ya. Ada lagi yang menyebutkan many years ago, bisa karena terjadi di masa lalu, begitu ya. Kemudian untuk menggunakan tenses-nya adalah simple past tense, di mana menggunakan verb 2. Masih ingat bagaimana cara mengubah dari verb 1 untuk verb 2? Ya, caranya bisa tambah ed di akhir kata verbnya, atau kalau irregular verbs itu berarti harus diubah ke bentuk 2 ya. Contohnya kata go itu verb 1-nya, kalau verb 2-nya bentuknya berubah. Ini karena irregular verb jadi tidak tambah ed. Kalau kamu tambah ed nanti malah lucu. Jadinya goek, kan itu tidak bagus, tidak sesuai. Kalau orangnya salah dengarnya malah dengarnya apa? Koet tadi. Ya, jadi harus dibedakan mana irregular verbs dan mana yang bisa yang verb 2-nya itu ditambah ed ya nak ya. Kalau go bentuk keduanya adalah when, ya go when. Terus do jadi did gitu. Ya, dalam narrative text menggunakan simple past tense. Nanti kita akan bahas depannya. Untuk hari sekarang kita akan membahas tentang luarnya dulu, apa itu narrative text. Kemudian akan menulis ke language-nya fiturnya ya. Dan past continuous tense. Kalau continuous tense itu adalah kata yang sedang menciptakan, yang sedang kita kerjakan, kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau ada pasnya, berarti kegiatan sudah berlangsung, tetapi di masa lalu, gitu ya. Nanti itu tenses kita pelajari di akhir bagian aja, karena itu membutuhkan waktu yang ekstra dan konsentrasinya juga ya. Karena gramatikal itu sedap-sedap, ada gurih-gurihnya gitu. Okay, we move into the next slide. Yeah. Types of narrative text. Number 1, legend. Legend berarti apa, nak? Legenda, Pak. Oke. Nice answer, Ariel. Ya, legend itu legenda ya. Kemudian folktale. Folktale apa? Cerita ya. Legenda itu berarti kayak contohnya Danau Toba. Legenda terjadi soal Danau Toba tuh masuk legenda. Biasanya legenda itu menyerempet atau mereferensikannya ke suatu tempat ya.
Kalau folktale atau cerita rakyat lebih banyak malah. Kayak malah punya juga cerita rakyat, maksudnya folktale. Terus ada lagi myth atau mitos. Mitos berarti kayak contohnya Nyi Roro Kidul, itu juga suatu yang kebenarannya belum ada data secara pasti, itu adalah mitos. Atau dalam bahasa Inggris myth ya. Kemudian ada fable. Fable itu apa? Cerita hewan gitu bukan Pak? Ya, benar sekali. Fable itu cerita yang lakonnya atau aktornya itu adalah hewan. Tuh. Kayak kancil dan buaya, atau kalau yang bahasa Inggris itu the golden egg, yang ayamnya itu kalau bertelur menghasilkan emas. Telurnya itu emas, nah. Tuh. Nanti kita baca bareng-bareng ya untuk cerita tersebut. Ini untuk pengetahuan dulu saja. Fairy tale. Fairy tale apa? Jangan diartikan satu-satu ya. Fairy itu peri, tale itu cerita peri. Ini lebih ke kayak contohnya apa ya fairy tale itu? Ada yang dapat Cerita hayalan Pak. Ya, cerita hayalan benar. Biasanya malah itu Kak, kalau fairy tale itu melibatkan sosok-sosok yang tidak nyata, kayak giant gitu kan, sesuatu yang tidak ada di dunia. Kemudian ada, kalau di Indonesia malah banyak ya masuk makhluk mistis kayak gitu. Kita itu gudangnya makhluk astral. Jadi kalau naratif teks Indonesia pasti banyak sekali. Ya, and the last one, etc. Dan lain-lain maksudnya. Gitu. Jadi yang sering kita jumpai biasanya ada 5 ini. Ada legend atau legenda, folktale atau cerita rakyat, myth atau mitos, kemudian fable, fable itu cerita yang lakonnya atau aktornya itu binatang, dan fairy tale atau cerita hayalan yang biasa mengandung unsur-unsur mistis. Oke. Ya, ini kita lihat contohnya ya. Contoh dari alternative text sekaligus kita akan mengulik. We will learn about the tuning structure from narrative text. Yeah, the first one, and there is orientation. Usually take place in the first paragraph. Yeah, and orientation itself, the function to introduce the characters and inform about the time and place. Jadi untuk memperkenalkan karakternya. Sopo sih kisah diceritake? Apa sih lakon utamanya siapa? Gitu. And also inform about time and place. Jadi menceritakan cerita ini tuh terjadi di mana? Misalnya apa di London atau di Pekalongan atau di Semadura, kita kan mitosnya. Dan juga waktu, durasi waktunya. Apakah 100 tahun yang lalu, much time ago, many years ago, and etc. Itu ya, orientation itu yang terutamanya. Kemudian, there is complication. Complication itu adalah mulai nih intrik permasalahannya. The problem has show up. Jadi permasalahannya itu mulai keluar, mulai untuk membumbui jalan ceritanya, menjadikan lebih menarik gitu. Complication is tells
about the problems of the story and how the characters solve them. Jadi untuk menceritakan masalahnya itu apa dalam sebuah cerita tersebut. Mulai intrik-intriknya itu mulai ada. Dan bagaimana karakter atau lakon aktornya itu menyelesaikan masalah tersebut. Ya. And the last one, resolution ya, atau penyelesaiannya. Penyelesaian itu bagaimana gitu dari sebuah story tersebut. Oke, sekarang siapa yang mau baca? Ada 3 bagian ini, orientation, communication, sama resolution. Silahkan. Yang orientation dulu. Ayo. Saya, Pak. Oke. Once upon a time, there was a little poor boy came into a little village. He was very hungry and weak. He knocked at every door and asked for some food, but nobody cared about him. Nobody wanted to help the little boy. Oke, thank you, Ariel. Because you have a good pronunciation, kamu punya pelafalannya bagus ya dalam bahasa Inggris. Silahkan untuk dilatih terus. Ya, bisa dengan mendengarkan musik, bisa bernyanyi, itu bagus untuk melatih pronunciation kamu. And the next, communication. Siapa yang ingin membacanya? Hana, Nadine, Novita, atau Arya, mau coba membaca? Baca aja, nggak usah banyak-banyak, sampai ini aja. You must save yourself. Dari finally sampai ke you must save yourself. Begitu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Just read the text. Dibaca aja. Ya, karena tujuan dalam bahasa Inggris itu kan untuk communication. Tujuan bahasa itu untuk berkomunikasi kan, harus berlatih untuk membaca. Tidak apa-apa kita melafalkan membaca sebuah kata itu tidak seperti semestinya. Tapi lebih baik salah daripada tidak pernah mencobanya. Gitu. Contohnya Pak Bima. Saya itu kan kadang masih juga pronunciation-nya terbawa logat Jawa bisa. Tapi tidak apa-apa. Itu malah menjadikan sebuah keistimewaan kita sebagai Indonesia, orang Indonesia, di mana mempelajari bahasa asing gitu, ya. Jadi, it's okay. Tetap belajar, tetap melafalkan bahasa Inggris, walaupun banyak diguyu atau tidak terapkan. Apa itu malah yang mengetahuan itu aslinya enggak lebih pintar dari kamu. Dia juga enggak bisa begitu. Oke? Ya. Okay, student, because our time, my Zoom time, not our time. Zoom saya itu gratisan, jadi nggak bisa lama-lama. Waktunya kurang 3 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Mister. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya tetap absen ya di Semada Berkibar. Absennya saya lihat dari situ. Kalau di Zoom ini saya berikan apresiasi kalau sudah mau join
pada pembelajaran siang ini, gitu. I give you 5 thumbs, golden thumbs. Itu ya, saya juga. Saya berikan jempol untuk kalian yang sudah mau hadir pada Zoom meeting siang ini. You are the best. Kalian yang terbaik. Okay. Okay. If there's no question, I think I will close this Zoom meeting. Thank you so much for your attention and your coming today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave this Zoom meeting. Bye-bye. Salam. Bye.